Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sejarah dan perkembangan koperasi di negara Korea, Thailand, dan India, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah koperasi dan kelembagaan pertanian yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah perkembangan koperasi di Korea. Sejarah perkembangan koperasi di Korea. Perkembangan koperasi di Korea, khususnya koperasi pedesaan, dimulai pada awal abad ke-20. Koperasi simpan pinjam berdiri pada tahun 1907 oleh rakyat pedesaan untuk membantu para petani yang membutuhkan uang untuk membiayai usaha pertaniannya. Koperasi kerajinan atau industri kecil dan koperasi pertanian mulai diorganisir pada tahun 1936 yang terutama untuk mengusahakan pembelian kebutuhan bersama serta mengelola kegiatan usaha. Kepada dua organisasi koperasi ini diberikan perlindungan dan pengawasan oleh pemerintah pada tahun 1956. Koperasi simpan pinjam diorganisir menjadi Bank Pertanian Korea khusus untuk melayani kebutuhan kredit dan sektor pertanian. Sebagai bagian dari pertumbuhan gerakan koperasi modern di daerah pedesaan pada tahun 1957 ini dibangun koperasi pertanian lain, sehingga terdapat dua koperasi pertanian di daerah pedesaan, yaitu melayani petani di bidang kebutuhan kredit, yaitu Bank Pertanian Koperasi Korea dan Koperasi Pertanian. Akan tetapi timbulnya persaingan usaha pada kedua koperasi pertanian di daerah pedesaan ini menjadikan kinerja atau kerja mereka menjadi kurang efisien. Hal ini mendorong untuk diadakan koperasi serba usaha yang modern dari kota-kota sampai ke daerah pedesaan. Pada tahun 1961, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional atau Federasi Koperasi Pertanian Nasional, disingkat sebagai NACF. Sejak NACF berdiri, koperasi di Korea maju dengan pesat. NACF bertugas meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan peran dan kedudukan ekonomi dan sosial petani, serta menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan budaya rakyat. Untuk mencapai dan melaksanakan tugas ini, NACF menyelenggarakan yaitu usaha-usaha pembinaan koperasi pertanian, menyelenggarakan pusat-pusat pemasaran dan penjualan hasil-hasil pertanian di pusat-pusat kota-kota besar di seluruh Korea Selatan, dan lain sebagainya. Seiring dengan perubahan totaliter ke demokrasi, maka struktur organisasi koperasi di Korea yang sejak awal pendiriannya dikendalikan oleh pemerintah berubah menjadi organisasi ekonomi yang demokratis. Sejak kepengurusan maupun kebijakan ditentukan oleh anggotanya sendiri. Nah, perkembangan organisasi dan usaha pelayanan. Dari segi organisasi atau kelembagaan Koperasi Pertanian Korea selalu berupaya untuk terus meningkatkan efisiensi melalui restrukturisasi. Jika pada awal pembentukannya terdapat 21.239 koperasi primer dengan anggota rata-rata 105 orang, maka pada tahun 1968 diciutkan menjadi 16.089 koperasi dengan anggota rata-rata 139 orang. Nah, sedangkan pada tingkat sekunder dari 2 koperasi menjadi 72 koperasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sejarah koperasi di Thailand. Pembentukan departemen pada tahun 1915 mengawali kelahiran koperasi pertama di Thailand. Departemen Promosi Koperasi di Thailand memiliki visi untuk mempromosikan dan mengembangkan kelompok promosi dan kelompok petani menuju ketahanan dan kemandirian. Departemen Koperasi mendirikan bimbingan dari sisi administrasi, kelembagaan, dan efisiensi dari kelompok petani tersebut. Di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, secara formal Kementerian Koperasi berdiri tahun 1952 setelah reorganisasi 1963. Kementerian ini dihapuskan sebagai penggantinya masuk di bawah koordinasi Kementerian Pembangunan Nasional dan mendirikan divisi baru seperti divisi audit koperasi, divisi koperasi perdagangan dan keuangan. Tahun 1972 reorganisasi pada Kementerian Pembangunan Nasional dan diganti menjadi Kementerian Pertanian dan Koperasi. Sistem koperasi di Thailand. Koperasi Thailand diselenggarakan 3 sistem berjenjang: koperasi primer di tingkat kabupaten, di federasi, provinsi, dan tingkat nasional. Koperasi primer dari anggota individu, sementara pada federasi, provinsi, dan nasional adalah koperasi. Semua jenis koperasi di semua tingkatan secara implisit dimiliki menjadi afiliasi koperasi Liga Thailand atau CNT. Hingga kini negara Thailand memiliki 7 koperasi, yakni koperasi pertanian, koperasi jasa akomodasi, koperasi perikanan, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi pelayanan, dan koperasi kredit. Masing-masing
berotonomi tetapi tetap bermitra, saling menguntungkan. Sejarah operasi di India. Pada masanya penjajahan Inggris, perekonomian masyarakat India itu dikuasai oleh orang-orang riba dan juga tukang hijau, sehingga taraf hidup masyarakat susah untuk meningkat. Untuk membantu masyarakat India dalam memperjuangkan taraf hidupnya, koperasi kredit pada tahun 1904, perundang-undangan tersebut dikenal dengan Koperasi Kredit Societas. Kemudian pada tahun 1912 itu ditetapkan undang-undang tentang koperasi produksi untuk dikembangkan bersama-sama dalam koperasi kredit. Selain India, pemerintah nasional tetap menggerakkan koperasi secara cepat dengan mengusahakan berdirinya bank koperasi di setiap negara bagian untuk memperlancar usahanya bank koperasi tersebut. Yaitu macetnya gerakan koperasi di India sesudah tahun kemerdekaan, antara lain disebabkan oleh adanya campur tangan pemerintah yang terlalu berlebihan. Yang kedua, kurangnya penerangan terhadap masyarakat tentang koperasi. Yang ketiga, kurangnya tenaga terlatih dan penggerak koperasi. Contoh koperasi yang sukses di India itu koperasi kredit yang bergerak di daerah pengalaman yang dikenal dengan Banggur. Tersebut terdiri dari masyarakat tribal di luar golongan Hindi. Pada tahun 1979, sekitar 3.060 anggota keluarga menetapkan pelayanan dari koperasi tersebut. Modal yang dipinjamkan sekitar 17 miliar rupiah. Mungkin itu saja ya dari koperasi India. Saya membahas tentang persamaan dari koperasi tiga negara ini. Yang pertama, pada awal perkembangan koperasi di negara Korea, Thailand, dan juga India, koperasi yang dibentuk oleh pemerintahan secara lambat laun diolah dan dikelola oleh masyarakat di negara tersebut. Yang kedua yaitu koperasi yang berada di tiga negara, yaitu dari Korea Selatan, Thailand, dan juga India, itu bergerak di sektor pertanian dan juga usaha di bidang pertanian. Di persamaan yang ketiga yaitu tujuan dari didirikannya koperasi di ketiga negara ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan usaha di bidang pertanian untuk mencapai ketahanan pangan dan juga ekonomi. Yang keempat yaitu tidak hanya bergerak di sektor pertanian saja, namun koperasi ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan juga kebudayaan pada masing-masing negara tersebut. Perbedaannya yaitu koperasi di Korea Selatan mengarah ke bidang pertanian dengan spesifikasi mengarah pada tanaman, buah, dan sayuran. Koperasi di Thailand mengarah di bidang pertanian, spesifikasi ke bahan pangan seperti beras, jagung, dan lain-lain. Kemudian koperasi di India mengarah ke bidang peternakan. Sedang di Korea Selatan memfokuskan kegiatan pada aspek kemasyarakatan dan lingkungan. Di Thailand memfokuskan untuk mempromosikan dan mengembangkan kelompok promosi dan kelompok petani menuju ketahanan dan kemandirian. Sedangkan di India memfokuskan untuk mengembangkan kualitas peternak susu sapi perah agar menghasilkan susu yang lebih baik dan menguntungkan. Koperasi Pertanian Korea Selatan bernama National Agricultural Cooperative Federation atau NACF pada tahun 1961. Koperasi Pertanian di Thailand bernama Departemen Promosi Koperasi pada tahun 1972, sedangkan koperasi peternakan di India bernama Departemen Dewan Susu Pembangunan Nasional pada tahun 1865. Terima kasih, demikianlah penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.